Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Sugeng Bagio, pada kali ini kita akan melakukan kuliah perdana untuk mata kuliah statistik. Seharusnya kuliah ini sudah kita lakukan beberapa waktu lalu, tetapi oleh karena gangguan teknis di mana ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan, sehingga saya belum bisa bersama saudara untuk melakukan kuliah ini. Dan pada kesempatan pertama kali ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memulai perkuliahan statistik. Karena ini merupakan perjumpaan pertama, maka perkuliahan kita pada kali ini adalah merupakan perkuliahan yang sifatnya adalah pengantar dari mata kuliah. Oke, saudara sekalian, mata kuliah kita adalah statistik pendidikan, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 4 SKS. Dan terhadap mata kuliah itu sekarang kita melakukan orientasi materi perkuliahan kita yang akan kita pelajari selama 1 semester. Saudara sekalian, tujuan dari mata kuliah atau tujuan dari perkuliahan statistik ini adalah untuk membekali mahasiswa agar saudara sekalian mampu melakukan pengolahan data dengan metode statistik. Ini baik untuk data hasil penilaian maupun penelitian. Seperti Anda ketahui bahwa dalam ketugasan Anda nanti saudara akan menjadi seorang guru. Maka seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan penilaian, dan dalam rangka melakukan penilaian itu saudara harus mempunyai kemampuan di dalam melakukan analisis statistik. Begitu juga dalam penelitian, ya, bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk membekali saudara nanti sebagai peneliti, terutama adalah penelitian-penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data berupa data kuantitatif, dan nanti analisisnya juga menggunakan analisis kuantitatif. Jika saudara akan menjalankan analisis kuantitatif, maka tentu saudara membutuhkan pengetahuan dan pengalaman di dalam statistik ini. Saudara, sistem perkuliahan kita selama 1 semester nanti adalah menggunakan direct instructional. Walaupun kita menggunakan daring, kita juga tetap menggunakan direct instructional, yaitu pembelajaran langsung. Di mana dalam pembelajaran itu nanti akan kita atur secara proporsional antara teori dan praktek, itu rasionya 30 banding 70, yaitu 30 teori dan 70 praktek. Yang kedua, pembahasan materi yang akan kita lakukan ini nanti akan didampingi dengan LKM atau lembar kerja mahasiswa, sehingga setiap kali kita akan membahas materi tertentu atau kompetensi dasar tertentu di dalam mata kuliah statistik ini, akan selalu kami siapkan LKM atau lembar kerja mahasiswa. Dan ini akan menjadi bagian yang penting bagi Anda dalam perkuliahan ini, karena LKM ini nanti juga akan sekaligus merupakan bagian yang kami nilai dalam perkuliahan. Saudara, selanjutnya mata kuliah ini dalam pelaksanaannya juga diperkaya dengan penugasan take home. Ya. Tidak mungkin kita dalam satu pertemuan baik secara daring maupun menggunakan tatap muka, jika nanti sudah kembali normal, kita akan mengandalkan pertemuan kelas ataupun daring saja, ya, tidak bisa. Tapi kami juga harus melakukan kegiatan pengayaan dengan take home, di mana Anda akan melakukan bermacam-macam tugas terkait dengan perkuliahan statistik ini di rumah Anda masing-masing. Saudara, sistem penilaian yang kami akan gunakan untuk penilaian prestasi Anda adalah bahwa yang pertama adalah kehadiran. Ini akan kami beri bobot 10. Kemudian yang kedua, tugas, ini kami berikan bobot 10. Kemudian ujian tengah semester dan lembar kerja mahasiswa itu kami berikan bobot 20. Sementara itu ujian akhir semester nanti akan kami berikan bobot 60. Ya, jadi sebenarnya ketika
Anda sudah hadir melakukan tugas pokok, kemudian mengikuti ujian tengah semester dan juga mengumpulkan LKM, itu sebenarnya Anda sudah mengantongi 40% nilai dan baru akan disempurnakan ketika ujian akhir nasional, ujian akhir semester dengan bobot 60. Buku literatur yang nanti dapat saudara pakai di dalam perkuliahan ini ada 2 macam, yang disebut sebagai literatur wajib yang terdiri dari yang pertama statistik pendidikan, ya, statistik pendidikan karangan Anas Sudiono, seorang guru besar kita di UIN Sunan Kalijogo pada beberapa waktu lalu terkait dengan statistik. Yang kedua statistik karangan Sutrisno Hadi. Ini bukunya ini merupakan buku yang universal, bisa dipergunakan di dalam program studi ataupun jurusan apapun. Ini buku karangannya Pak Sutrisno Hadi, seorang mantan guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kedua literatur pilihan, ini bisa Anda pilih, bisa metode statistik yang ditulis oleh Pak Suprapto, bisa juga evaluasi pendidikan oleh Bapak PPN Sunartana, ada juga metodologi riset oleh Sutrisno Hadi, juga ada pula buku statistik lainnya yang pada dasarnya karena statistik itu adalah merupakan ilmu yang universal, maka saudara bisa menggunakan berbagai macam buku statistik itu untuk literatur pilihan. Ini mengenai literaturnya. Kemudian alat bantu perkuliahan yang bisa saudara pergunakan adalah bisa kalkulator saintifik, ya, bisa kalkulator ya dagang lah asal ada program pengakarannya. Ya, tapi yang jelas saudara harus siap kalkulator. Sekarang juga ada HP yang bisa digunakan kalkulator, bisa saudara siapkan untuk hitung-hitungan itu. Baik, saudara sekalian, dari penjelasan saya singkat tadi, maka marilah kita memulai kuliah perdana kita. Ya, sekarang kita kuliah. Saudara, yang pertama saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang pengertian statistik. Mungkin saudara tidak pernah menyangka bahwa pengertian statistik itu seperti ini. Yang terbayang di benak saudara pasti ketika mendengar kata statistik adalah terbayang sejumlah angka-angka. Saya rasa begitu kan? Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari history atau sejarah perkembangan statistik itu sendiri, bahwa sebenarnya statistik itu berasal dari kata state. Dalam bahasa Inggris itu disebut negara, atau artinya negara. Juga berasal dari kata stad dalam bahasa Belanda yang artinya juga negara. Loh, kenapa kok statistik larinya kepada negara? Masa belajar statistik terus belajar negara? Nah, logikanya begini, saudara. Dulu atau semula yang dikatakan statistik itu adalah sekumpulan bahan keterangan atau data yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka yang disebut kualitatif. Jadi kalau berwujud angka atau kuantitatif, tidak berwujud angka kualitatif. Di mana bahan keterangan baik kuantitatif maupun kualitatif itu adalah penting bagi negara. Sehingga data atau bahan-bahan keterangan baik kuantitatif maupun kualitatif itu adalah terbatas untuk yang penting bagi negara, sehingga dikatakan statistik itu sebagai state, yaitu negara, atau stat juga negara. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya statistik itu adalah sekumpulan bahan keterangan atau data yang hanya berwujud angka saja. Nah, itu dalam perkembangan selanjutnya, atau data kuantitatif saja. Jadi data kualitatif yang tadi sudah kita sebut tidak lagi termasuk data statistik. Itu dalam perkembangan selanjutnya. Data kualitatif yang akan dijadikan data statistik
ya, itu bisa, tetapi harus melalui proses kuantifikasi. Jadi data kualitatif yang akan dijadikan data statistik harus dikuantifikasi. Yang disebut kuantifikasi itu adalah pengubahan data kualitatif menjadi kuantitatif. Nah itu baru nanti data kualitatif itu bisa diolah dengan data statistik. Tapi kalau belum dikuantifikasi, data kualitatif itu tidak bisa diolah dengan statistik. Saudara sekalian, ada pertanyaan sekarang yang perlu saudara jawab. Kalau begitu, apakah setiap data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka, dapat dijadikan sebagai data statistik? Itu. Tadi disebut di depan, data statistik itu hanya data kuantitatif. Data kualitatif boleh dijadikan sebagai data statistik asal sudah dikuantifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah setiap data kuantitatif atau data yang berwujud angka itu dapat dijadikan sebagai data statistik? Nah, jawabannya adalah tidak semua data kuantitatif dapat dijadikan sebagai data statistik. Loh, mengapa? Karena data kuantitatif yang dapat dijadikan sebagai data statistik itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus agregatif. Nah, ini. Itu. Data kuantitatif saja tidak bisa sembarang kuantitatif, tidak bisa sembarang angka. Tapi angka itu harus agregatif. Nah, apa itu agregatif? Yang dimaksud dengan agregatif adalah bahwa angka atau data kuantitatif itu diperoleh dari pencatatan atas hasil pengukuran, penilaian, dan penelitian yang dapat diolah dan dimaknakan. Itu yang dimaksud agregatif. Contoh, Suto mendapat nilai 10, mendapat angka 10, Noyo dapat angka 70, Dadap dapat angka 60, Waru dapat angka 50, Fulan dapat angka 50. Apa itu maknanya? Belum bermakna. Angka-angka yang saya sebut itu belum bermakna. Akan bermakna jika sudah diolah. Misalnya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Kelima orang itu tadi dicari nilai rata-ratanya. 10 tambah 70 tambah 60 tambah 50 tambah 50 lagi sama dengan 240. Dibagi jumlah individunya 5 sama dengan 48. Diperoleh nilai rata-rata 48. Nah, di situ kemudian dapat kita lihat nilai terendah yang dicapai oleh Suto, nilai tertinggi dicapai oleh Noyo. Ya. Kemudian siapa saja yang mempunyai nilai di bawah rata-rata, semua dapat terlihat. Nah, kalau sudah diolah seperti ini, maka angka itu menjadi bermakna. Dan statistik adalah bertujuan untuk mengolah data-data kuantitatif itu sehingga bermakna yang nanti akan dapat dijadikan sebagai kesimpulan di dalam saudara melakukan penilaian maupun penelitian. Ini contoh agregatif saudara. Misalnya, pertama contohnya, ya contoh agregatif itu. Pencatatan data itu boleh hanya dilakukan sekali, tetapi mengenai lebih dari satu individu. Pencatatannya sekali, tapi harus mengenai lebih dari satu individu. Contoh, daftar kelas atau daftar nilai kelas, daftar langganan, list langganan, daftar barang, data penilaian. Nah, di situ ada beberapa nama individu. Contoh di depan tadi ada 5 individu.
Jika 5 individu tadi itu dijadikan satu daftar, itu berarti sekali melakukan pencatatan tetapi mengenai beberapa individu. Ini yang dikatakan agregatif. Sehingga demikian kalau agregatif itu kita lihat berarti angka-angka yang agregatif itu angka yang bisa diolah dan dimaknakan. Bisa dihitung jumlahnya, bisa dibagi, ya, dan lain sebagainya. Nah, agregatif juga bisa pencatatan datanya itu pencatatan datanya itu dilakukan lebih dari satu kali, walaupun hanya mengenai satu individu. Jadi ini balikan dari tadi. Kalau tadi pencatatan datanya boleh hanya sekali, tapi isinya harus beberapa individu, lebih dari satu ya. Nah, ini agregatif. Nah, agregatif juga apabila pencatatan datanya itu dilakukan lebih dari satu kali, ya, walaupun hanya mengenai satu individu. Contoh, kalau saudara di desa ada posyandu, di posyandu itu ada KMS, Kartu Menuju Sehat. Setiap bayi secara berkala ditimbang, lalu besarnya timbangan itu dimasukkan dalam Kartu Menuju Sehat atau KMS. Dicontohkan yang dicatat yang ditimbang dan dicatat, ditimbang dan dicatat secara berkala itu misalnya fulan. Bulan ini timbangan sekian. Bulan besok sekian, besoknya lagi sekian. Nah, jadi pencatatannya setiap bulan. Berarti ini pencatatannya berkali-kali. Nah, itu juga agregatif karena pencatatan yang berkali-kali itu menyebabkan angka-angka atau data kuantitatif itu bisa dimaknakan. Ya. Oke. Bisa dijumlahkan, bisa dibagi, bisa dihitung rata-ratanya, bisa dilihat mana terbesar, mana tertinggi, mana terendah, dan lain sebagainya. Sudah sekalian, selanjutnya ketika Anda sudah paham bahwa data statistik itu hanyalah merupakan data kuantitatif saja, maka selanjutnya data kuantitatif itulah yang akan digunakan sebagai materi kerja statistik. Kerja statistik itu disebut sebagai penstatistikan. Nah, kerja statistik itu meliputi 3 hal, saudara. Yang pertama, kerja statistik itu dimulai dari pengumpulan data atau collecting of data. Kalau data sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu penyajian data, pencatatan dan penginformasian data, summarizing of data. Ya, baru yang ketiga ada analisis data, analysis of data. 3 hal itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kerja statistik atau penstatistikan. Jadi tidak hanya cukup pengumpulan data, tapi data yang dikumpulkan harus disajikan. Tidak cukup data yang dikumpulkan disajikan, tapi data yang dikumpulkan dan disajikan itu harus dianalisa. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan makna atau kesimpulan. Sudah sekalian, jangan sampai saudara tidak mengenal. Ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan statistik. Ya. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan statistik dan saudara harus paham, harus kenal itu supaya saudara bisa membedakan istilah-istilah itu sehingga bisa melakukan kerja penstatistikan itu tadi dengan benar. Beberapa istilah yang berhubungan dengan statistik misalnya, 1, ada data statistik. Ya, ada data statistik, yaitu data yang berwujud angka atau data kuantitatif yang tadi sudah kita singgung. Ada istilah lagi yang kedua, kerja statistik, yang tadi juga sudah kita singgung. Ya, baca materi di atas tadi, kerja statistik itu ada 3 ya saudara ya, pengumpulan data, kemudian penyajian data, dan kemudian analisis data. Ada lagi istilah yang lain, ada istilah ilmu statistik. Ya.
itu adalah ilmu yang mempelajari dan memperkembangkan prosedur kerja penstatistikan atau kerja statistik. Jadi kerja statistik tadi yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, analisis data, itu dipelajari dan dikembangkan. Itu yang dikatakan ilmu statistik. Nah, kita yang sekarang ini belajar statistik, ya, tidak menjadi ilmuwan statistik. Tetapi kita yang sekarang ini belajar statistik, ya, adalah belajar untuk mengaplikasikan atau menerapkan statistik untuk kerja penstatistikan. Nah, kalau yang ilmu statistik ini yang akan dipelajari oleh para ilmuwan statistik. Kalau kita yang menggunakan statistik sebagai suatu ilmu terapan, ya, yang kita mengaplikasikan atau menerapkan rumus-rumus statistik untuk menganalisis data, ya, kita ini sebatas sebagai user dari hasil kerja para ilmuwan statistik itu. Nah, maka disebut statistik yang kita pelajari ini adalah statistik terapan. Ada istilah lain yang juga sering kita jumpai yang berhubungan dengan statistik, yaitu metode statistik. Yang dikatakan metode statistik itu adalah suatu cara terbaik, ya, metode itu adalah cara terbaik, saudara, ya, untuk melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan prosedur kerja statistik. Ini kalau statistik sebagai metode. Nah, tolong istilah-istilah ini kita kenal supaya kita benar-benar paham terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka melakukan pekerjaan penstatistikan tadi. Sudah sekalian, perlu saudara ketahui juga bahwa sebenarnya statistik itu adalah merupakan ilmu yang universal. Tadi dimulai dari pemahaman bahwa statistik itu adalah data kuantitatif dan kualitatif yang memiliki arti penting bagi negara. Maka data-data yang atau bahan-bahan keterangan yang memiliki arti penting bagi negara itu macam-macam. Ya, tetapi data-data yang macam-macam itu bisa diolah dengan satu rumus statistik. Maka dikatakan statistik itu adalah ilmu yang universal. Statistik itu adalah ilmu yang universal, artinya bahwa ilmu statistik itu bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh, ada statistik kriminal, berarti statistik yang diterapkan di bidang kriminalitas. Ada statistik pendidikan, berarti statistik itu dipergunakan dalam bidang pendidikan. Ada statistik kependudukan, berarti statistik itu diterapkan atau diaplikasikan di dalam kependudukan. Nah, jadi semua bidang itu bisa dimasuki statistik. Maka dari itu statistik itu adalah ilmu yang universal. Sehingga termasuk saudara para calon guru juga mempelajari statistik itu, ya, untuk kepentingan dari tusi yang nanti akan saudara lakukan sebagai guru. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita juga mengenal ada istilah analisis statistik. Yang dikatakan dengan analisis statistik itu adalah proses pengolahan data dengan rumus dan langkah tertentu untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, biasanya teknik analisis statistik itu diantaranya yang pertama ada yang dikatakan sebagai teknik deskriptif. Teknik deskriptif itu adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk menyajikan data dan kesimpulan apa adanya. Termasuk di dalamnya adalah menghitung mean atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, penskalaan, dan lain-lain. Itu yang masuk dalam statistik deskriptif. Ada lagi teknik analisis varian.
yaitu teknik analisis terhadap variabel-variabel tertentu baik yang menyangkut perbedaan maupun hubungan. Ya, variabelnya itu bisa 2 atau lebih di dalam proses penelitian. Kalau 2 variabel itu namanya bivarian, kalau lebih dari 2 variabel namanya multivarian. Nah, analisis bivarian maupun multivarian terhadap data-data di dalam proses penelitian itu disebut sebagai teknik analisis varian. Jadi teknik analisis varian bivarian berarti untuk 2 variabel, teknik analisis varian multivarian berarti untuk lebih dari 2 variabel. Itu adalah contoh analisis statistik. Dan apa yang akan kita pelajari ini nanti memang akan kita gunakan untuk melakukan analisis statistik dalam rangka membuat kesimpulan-kesimpulan. Sudah sekalian, berikutnya ada lagi teknik analisis statistik itu ada teknik analisis korelasional, yaitu teknik analisis terhadap ada tidaknya hubungan antara 2 buah variabel atau lebih. Jadi di sini statistik itu akan digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 2 buah variabel atau lebih. Contoh, meneliti tentang hubungan antara gizi dan kesehatan. Ada enggak hubungan gizi dan kesehatan? Apakah kalau seorang yang gizinya semakin baik akan semakin sehat? Nah, ini namanya teknik analisis korelasional. Kalau gizinya semakin buruk, apakah semakin tidak sehat? Ini mencari korelasinya. Namanya teknik analisis korelasional, yaitu mencari hubungan. Kemudian yang keempat ada teknik analisis komparasional. Nah, kalau ini membandingkan, yaitu teknik analisis untuk membandingkan 2 buah variabel atau lebih, atau 2 buah sampel atau lebih, yang akan menghasilkan perbedaan antar variabel terhadap objek tertentu, atau menghasilkan perbedaan antar sampel terhadap objek tertentu. Biasanya teknik analisis komparasional ini digunakan untuk melihat juga adanya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Misalnya pengaruh gizi terhadap kesehatan, tidak sekedar korelasi ya, tidak sekedar hubungan, tapi ingin dicari pengaruhnya. Ada enggak pengaruhnya gizi terhadap kesehatan? Apakah jika gizinya baik, berpengaruh terhadap kesehatannya sehingga menjadi kesehatannya baik? Atau sebaliknya, itu namanya teknik analisis komparasional. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh itu akan dilihat ada tidaknya perbedaan. Contoh, perbedaan prestasi belajar bahasa Arab antara mahasiswa lulusan Madrasah Aliyah dengan lulusan SMA SMK. Ada nggak perbedaannya? Ya. Kalau ada perbedaannya berarti ada pengaruh. Prestasi belajar bahasa Arab tadi berdasarkan perbedaan sekolah asal. Karena kalau Madrasah Aliyah sudah mempelajari bahasa Arab, sedangkan SMA SMK tidak. Kalau ada perbedaan berarti ada pengaruhnya. Ya. Ada pengaruhnya. Pembelajaran bahasa di tingkat pendidikan sebelumnya itu berpengaruh pada prestasi di jenjang pendidikan berikutnya. Ada lagi teknik analisis tentang pengaruh itu juga dilakukan dalam penelitian eksperimen. Ya. Dilakukan dalam penelitian eksperimen itu biasanya juga melakukan penelitian pengaruh. Nah, ini akan membedakan antara kelas eksperimen dengan kelas perlakuan. Maka sebenarnya teknik analisis pengaruh itu sekali lagi adalah basisnya adalah teknik analisis perbedaan. Atau bisa juga kalau pada ilmu sosial itu adalah pengaruh itu bisa juga sebab akibat atau kausalistik. Nah, itu teknik analisis statistik yang nanti akan kita pelajari di dalam perkuliahan kita selama 1 semester. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan di dalam perkuliahan ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi lain pada saatnya nanti ya, di lain kesempatan.
pada kuliah perdana ini untuk sementara kita mempelajari pengantar statistik itu terlebih dahulu. Nanti akan kita pelajari materi-materi lain dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke saudara, selamat melanjutkan kegiatan belajar yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.